Masih di Special Talk Show. Ya, saya tadi terputus ke Bapak Susanto tentang kasus tersebut. Apakah benar bahwasanya si anak yang menganiaya guru sampai meninggal, si anak ini tidak bisa diproses hukum? Apakah benar? Gini, kita dudukkan pada kasus ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bukan berarti dia tidak bisa diproses hukum. Di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya sudah tegas diatur bahwa anak yang ancamannya di bawah 7 tahun itu sebenarnya harus melalui proses diversi. Memang proses diversi itu ada beberapa syarat gitu ya. Hanya pertanyaannya adalah seberapa jauh polisi dan juga jaksa menggunakan pasal ini gitu, dan seberapa lama sebenarnya tuntutannya ini kan tergantung jaksa nanti. Tetapi bahwa kita juga tidak ada katalah semacam alergi terhadap hukuman, dan memang kalau katakanlah misalnya fakta-fakta hukum menguatkan bahwa yang bersangkutan ini meninggal karena pukulan itu, ya saya kira semua orang lah akan merasa bahwa ini nggak boleh terjadi, harus benar-benar tidak boleh ditoleransi, dan harus ada efek jera bagi pelaku. Yeah. Ini juga penting. Jadi seolah jangan sampai orang berpikir bahwa kita ini permisif pada perilaku seperti itu. Baik. Luar biasa sekali ya. Pemirsa, mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi ya. Saya ke Ibu Ayu. Ibu Ayu, sebenarnya hak-hak anak yang harus didapatkan oleh anak ini seperti apa? Ya, sebenarnya kalau bicara hak-hak dasar itu kita melihat itu sebagian orang tua itu sudah memenuhi ya. Misalnya mulai dari dari dalam kandungan, terus waktu dia lahir itu sudah langsung memberikan nama, identitas anak, terus misalnya akte kelahiran, kewarganegaraan si anak. Itu misalnya bagian-bagian kecil yang secara nggak sadar orang tua yang tidak baca undang-undang perlindungan anak, artinya dia sudah memenuhi hak dasar anak. Terus ada hak pendidikan, hak pendidikan, hak kesehatan, terus juga hak anak untuk bermain, dan banyak, ada 31 hak anak kalau dilihat dari konvensi hak anak. Oke, baik. Ada yang telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dengan Bapak? Juga di Darussalam itu. Iya, silakan Bapak. Bapak ingin bertanya? Ya, terima kasih atas waktunya. Karena ini baru lihat juga nih kan, cuma menarik temanya nih tentang Terima kasih Pak. Pendidikan anak ini. Untuk mungkin khusus untuk Pak Susanto karena yang saya dengar tadi tentang undang-undang perlindungan anak, apalagi tentang pendidikan saya. Saya sebenarnya miris Pak lihat kehidupan dunia pendidikan ini. Mungkin secara umum di Indonesia dan khususnya mungkin di Aceh. Karena guru kan sebenarnya dituntut ada 4 kompetensi Pak ya. Jadi menurut saya kompetensi sosial yang ada di guru itu sekarang sudah tidak ada fungsinya Pak. Betul. Kenapa saya bilang demikian? Karena sudah takut dengan undang-undang perlindungan anak dan perempuan atau perempuan dan anak. Kemudian terbentuk lagi dengan adanya HAM Pak. Maka kejadian kemarin seperti di luar Aceh kemarin yang pemukulan guru sampai meninggal dunia, itu sudah sejauh mana proses terhadap anak itu. Dan kita sekarang tidak tahu lagi apakah dia diinterogasi, apakah dia dikembalikan orang tua, atau dia sudah dihukum secara hukum pidana atau hukum lainnya seperti itu. Baik. Dan kejadian-kejadian lainnya yang banyak juga. Bila sekarang siswa-siswa, khususnya mungkin kalau saya lihat di Aceh misalnya, orang-orang guru itu tidak ada fungsinya lagi selain di sekolah. Misal tidak berani menegur anak ketika terlihat merokok di kereta, di luar kampus, ketika mau pergi ke sekolah mereka merokok, kebut-kebutan di jalan dan lain sebagainya.
artinya guru tidak ada fungsi lain selain hanya mengajar di sekolah. Baik Pak, dipersingkat Sedangkan saja. kompetensi sosial yang dituntut oleh guru itu adalah baik di sekolah ataupun di dalam masyarakat. Artinya begini, ada nggak hukum itu tidak berlaku, artinya bukan berlaku secara normal seperti yang sekarang ini ada, karena dia anak-anak tidak bisa dihukum. Kalaupun dihukum, bagaimana realisasi hukuman terhadap anak itu? Baik. Supaya seperti bilang Pak Susanto tadi, ada efek jerahnya terhadap anak atau efek jerah terhadap siswa-siswa lainnya, supaya tidak berlaku seperti itu. Oke. Demikian Pak saya pikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Pak ya? Suara hati. Seperti apa KPAI menanggapi tentang si pelakunya adalah dari anak usia sekolah sendiri. Apakah KPAI memberikan perlindungan? Apakah KPAI bekerja sama memberikan dia pengawalan seperti pengacara mungkin? Seperti apa nih? Ya, memang kan anak sebagai pelaku itu perspektifnya memang agak berbeda dengan orang dewasa sebagai pelaku gitu ya. Anak sebagai pelaku sesungguhnya adalah juga korban gitu. Bisa saja yang bersangkutan mungkin dari pengaruh lingkungan yang tidak ramah buat mereka, atau terstimulasi dari game, atau terstimulasi dari hal-hal lain yang membuat perkembangan anak itu kurang baik. Ini memang penting ditelusuri. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan KPAI? Memang KPAI tentu kita terus melakukan pengawasan terhadap proses yang sedang berjalan. Satu, kita harus pastikan bahwa proses hukum ini berjalan dengan baik, terutama adalah terjadi keberimbangan dengan saat ini kan seolah-olah head to head ya. Publik head to head, seolah-olah kepada anak itu semua pada marah, bahkan juga ke jelas. KPAI, ke aktivis anak gitu ya. Seolah-olah bahwa ini bagian dari kesalahan kita gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Saat ini memang anak sudah ditahan, kemudian tentu yang bersangkutan kan memang punya hak untuk mendapatkan pendamping hukum. Tentu ini bagian yang dilakukan. Yang ketiga adalah yang harus dipastikan tentu pemenuhan hak pendidikannya, karena memang masih usia sekolah. Baik yang bersangkutan memang belum inkrah atau sudah inkrah, itu memang harus dipastikan yang bersangkutan mendapatkan layanan pendidikan dimanapun, terutama anak dalam kondisi seperti itu, katakanlah misalnya anak berhadapan dengan hukum itu, ya harus mendapatkan layanan pendidikan yang khas, yang berbeda dengan ya kondisi anak-anak reguler yang ada selama ini. Nah, kita melihat dari segi anak mendapatkan pendampingan hukum. Kita melupakan satu sisi di mana keluarga korban, ya seperti istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Bagaimana? Apakah hukuman untuk si anak itu adil? Ya, memang dua-duanya tentu harus dipastikan bahwa adil secara hukum. Kalau fakta-fakta hukum menguatkan bahwa yang bersangkutan katakanlah memang meninggal karena katakanlah pukulan itu, tentu ya harus benar-benar dipastikan keadilan bagi korban juga. Korban dalam konteks ini bukan hanya korban yang meninggal, tapi juga keluarga korban. Kami dengar Pak Menteri telah mengangkat yang bersangkutan sebagai PNS, kemudian sudah dipensiunkan, ayahnya juga diangkat PNS gitu ya, kemudian anaknya juga diberikan beasiswa kepada yang bersangkutan. Ini menunjukkan ada atensi negara, setidaknya adalah menenangkan kondisi psikologis korban gitu ya. Artinya pemerintah juga ikut bertanggung jawab. Tentu, ini sebenarnya bukan harus ditanggung secara pribadi kepada korban dan keluarga korban. Memang negara harus hadir, memastikan bahwa anak yang bersangkutan itu mendapatkan layanan pendidikan, terutama jaminan pendidikan. Syukur kalau sampai kuliah, itu ini harus dipastikan. Dan kita juga berharap bahwasanya tidak ada lagi kekerasan dalam bentuk apapun. Iya. Saya berharap ini yang terakhir. Amin. Tadi dari awal kita membahas bahwasanya korban ini selalu dari pihak anak-anak, tapi ternyata tidak selalu menjadi pihak yang teraniaya. Justru bisa saja menjadi seorang pelaku ataupun tersangka. Setuju ya Pak ya? Iya, setuju. Oke. Bagaimana kalau seorang
orang tua Ya. memahami kondisi anak-anak yang rentan saat ini, Bu? Ya, itu tadi karena memang anak zaman now ya kita katakan. Anak zaman now itu sepertinya tantangannya lebih berat. Ya. Saya membayangkan waktu saya kecil dulu sepertinya kehidupan kita tidak begitu banyak tantangan karena itu tadi teman-teman kita orang-orangnya dunia real semua gitu ya. Tapi sekarang itu saya melihat tantangan itu lebih kepada dunia informasi. Jadi dengan perkembangan atau kemajuan teknologi informasi itu satu kasus yang kecil menyebar sampai kemana-mana gitu. Terus anak pun juga terpicu ya. Seperti tadi ada game ya Pak ya. Game itu yang game itu kan sebenarnya juga perkembangan teknologi juga yang membuat anak suka bermain. Tapi orang tua tidak sadar bahwasanya dengan ada game itu sebenarnya satu sisi orang tua tidak diganggu. Apalagi ibu nih kami merasakan bisa mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Tetapi di sisi yang lain saking waktu dia terlalu banyak dengan game, dia terbentuk dengan game itu menjadi dunianya gitu. Saya pikir itu juga menjadi faktor yang menyebabkan si anak menjadi berkarakter seperti tadi. Ya kalau ditanya apakah mereka tidak punya hati nurani, ya karena di game itu membunuh itu tidak berdosa gitu kan. Prestasi malah, oh ya dapat poin gitu. Jadi saya pikir mungkin mereka sudah tidak punya lagi rasa bersalah bahwa saya membunuh itu bermasalah. Kalau dulu kan kita enggak, pukul teman aja udah nangis, kita udah takut nanti dilaporkan sama orang tua gitu kan. Saya pikir ini juga pengaruh dari itu barangkali ya, itu yang perlu kita teliti. Kalau Bu Ayu sendiri ini tambahannya seperti apa? Silakan. Iya, sebenarnya tadi kita kalau bicara anak itu kan, apalagi kalau anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 3. Yang pertama anak sebagai pelaku, terus ada anak sebagai korban, dan ada anak sebagai saksi. Nah tadi pertanyaannya bagaimana dengan anak sebagai pelaku? Apakah dia tidak dihukum? Apakah dia bisa bebas, tidak bisa diproses? Ini kita lihat ada beberapa kategori dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu anak 12 tahun ke atas itu dia bisa diproses hukum gitu ya. Nah apalagi kalau yang kasus itu kan pelakunya sudah berusia 16 atau 15 Pak. Sudah SMA ya. Nah itu kan di situ juga kalau ada beberapa tahapan. Kalau misalnya dia diproses hukum dan tidak bisa diversi, alasannya tidak bisa diversi salah satunya misalnya dia dikenakan ancaman hukuman lebih dari 7 tahun. Nah ini kan pembunuhan. Kalau kita lihat ini kan kasusnya besar. Nah mungkin jaksa juga menuntut di atas 7 tahun. Nah makanya dia mungkin tetap akan diproses hukum. Nah cuma kita melihat itu proses hukum kita kan sekarang juga di Undang-Undang Perlindungan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu kan sudah berubah sebenarnya dari penghukuman yang memang harus hukum badan di penjara, tapi akhirnya ada hukuman yang memulihkan. Nah ini si anak kita melihat dia kan bukan residivis, baru pertama sekali ya melakukan. Nah ini kan mungkin ada beberapa faktor. Nah ini masih ditelusuri. Nah kita melihat kalaupun si anak diberikan penghukuman dan dia harus ditempatkan di penjara sebagai upaya terakhir, ada beberapa juga hak anak yang harus dipenuhi. Jadi artinya perlindungan anak itu kita bukan membela anak, karena kan banyak ini masyarakat yang misalnya salah sangka ini si anak sudah pencuri, dia mencuri ini, tapi kenapa masih dibela? Nah artinya kita melihat kalau misalnya tindak pidana yang dilakukannya ringan, terus kerugian yang ditimbulkan juga tidak banyak, korbannya juga tidak banyak, itu si anak bisa diselesaikan dengan diversi. Karena kenapa? Kita bisa melihat kalau misalnya anak dihukum dengan penjara dan ditempatkan di penjara, dia harus melalui beberapa tahapan yang memang sangat menakutkan. Orang dewasa aja takut, apalagi anak-anak. Takutnya akan mengganggu psikologis anak. Dan akan membuat dia bukan menjadi ini ya, menjadi berubah, tapi menjadi makin bandel. Iya. Terima kasih Bu Ayu. Bapak Pak Susanto, singkat saja kesimpulan yang kita dapatkan pada malam hari ini apa saja nih Pak?
Ya, pertama kita harus berikan yang terbaik buat anak kita. Satu sisi memang positif disiplin itu memang harus dikembangkan. Kalau ada hal kesalahan, berikan penjelasan dan berikan kesadaran bahwa mereka harus berubah. Jika ternyata memang masih melakukan kembali, ya memang harus diberikan positif disiplin, artinya semacam hukuman. Tapi saya tidak senang menggunakan istilah hukuman. Saya senang menggunakan konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan itu, tapi dengan pendekatan yang positif. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa karena anak itu memang akan menjadi pelaku estafet pembangunan ke depan, kita harus pastikan seluruh hak-haknya itu terpenuhi dengan baik. Dengan begitu, maka anak Indonesia ke depan tidak hanya sehat, tapi juga berkualitas. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Susanto dan sudah berbagi sharing ilmu pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Ina. Sampai jumpa ya Bu ya. Sampai jumpa. Next kita masih bisa berbincang-bincang lagi, insya Allah. Siap. Dan untuk Ibu Ayu terima kasih banyak. Ini tetangga saya nih. Oh, gitu. Ya baik, dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, dan jagalah anak-anak Anda, didiklah anak-anak menjadi seorang anak yang berbakti, yang tahu sopan santun dan bertanggung jawab, menjadi anak yang memang diharapkan oleh kedua orang tua. Dan saya Agustia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.